Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terimalah salam damai dari kami, dari hati kami yang paling dalam. Di Solo saat ini ada destinasi wisata terbaru, yaitu berkunjung ke tempat kediaman Bapak mantan presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Sampai ora usah ngiri, ora usah drengki. Itu merupakan sesuatu yang wajar, yang diterima oleh seseorang yang telah memimpin di negeri kita selama 10 tahun. Itu merupakan suatu wujud dari kecintaan masyarakat kepada beliau, kepada Bapak Joko Widodo. Ketika dia aktif sebagai presiden, mereka mungkin orang-orang yang sekarang ini berkunjung ke rumah Bapak Joko Widodo tidak bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo karena kesibukan, karena macam-macam. Wes nek jenenge dadi presiden kuwi angel ditemui karo wong. Pemeneh kebanyakan wong yang tidak apa-apa, bukan siapa-siapa, nemoni presiden kan ya angel. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya karena ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Bapak Joko Widodo. Selama dia memimpin negeri ini, masyarakat beranggapan bahwa terdapat sesuatu yang unik, yang berbeda yang dimiliki oleh figur seorang Joko Widodo dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin kita di masa yang lalu. Jadi presiden-presiden sebelum Bapak Joko Widodo itu dianggapnya sebagai suatu pemimpin yang biasa. Nek jenenge presiden wis ngono kae. Text of the book, yaitu sesuai dengan jalur yang selama ini kita tahu nek pemimpin iki wis ngono kae. Gak peduli pemimpin daerah, apalagi pemimpin pusat, presiden, wis pemimpin wis ngono kae. Tapi ketika Bapak Joko Widodo memimpin negeri ini ada sesuatu yang berbeda. Kedekatan pemimpin kepada masyarakatnya begitu terasa. Wes di awal-awal kepemimpinan Bapak Joko Widodo mungkin kita bisa mengambil itu merupakan suatu bentuk dari pencitraan agar dianggapnya Bapak Joko Widodo adalah seseorang yang merakyat. Tapi mosok pencitraan mulai toko Solo, Jakarta sampai presiden ping pindho pencitraan terus kan ya kesel toh. Awake dhewe sing membuli Bapak Joko Widodo ya kesel pemeneh Bapak Joko Widodo yang melakukan pencitraan itu. Oleh sebab itu kalau kita saat ini menganggap itu suatu pencitraan dari Bapak Joko Widodo, tentulah salah sasaran, jauh panggang dari api. Jauh panggang dari api. Yang jelas saja masyarakat merasakan kedekatannya yang begitu nyata terhadap presidennya, terhadap pemimpinnya. Oleh sebab itu ini merupakan suatu residu. Mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak Joko Widodo adalah hasil dari produk demokrasi yang kita sepakati sebagai landasan kita berbangsa dan bernegara. Blibet ya ora apa-apa. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak Jokowi adalah hasil dari produk demokrasi yang kita sepakati sebagai landasan kita dalam berbangsa dan bernegara. Wes ono ae kaya ngono. Nek sampean para tokoh masyarakat yang selama ini antipati terhadap Joko Widodo, wes iku urusanmu. Masyarakat tidak merasakan itu. Orang yang berkunjung ke Bapak Joko Widodo serasa mbok penggak, ora usah mbok larang, mbok tuduh segala macam itu merupakan suatu settingan, dikoordinasi. Terus Mas, piye itu? Sampean tuh kalau berpikir itu kami menjadi merasa aneh seseorang yang bergelar profesor, doktor komen terhadap kondisi yang diterima Bapak Jokowi saat ini, yaitu banyaknya masyarakat yang berkunjung. Sebenarnya kalau kita pikirkan secara logika kan ya mengganggu tuh jane. Enak-enake kudune bercengkrama dengan keluarga, masa istirahat kudu nemoni wong sakmono keane. Kan ya mengganggu tuh secara privasi. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Bapak Jokowi, dalam artian ora ditutup omahe. Siapa yang datang kepada beliau tetap dibuka. Dan ini merupakan suatu penghargaan kepada mereka masyarakat yang selama ini menaruh hati kepada sosok si kurus, si tukang kayu, yang oleh kebanyakan para politisi kita dianggapnya sebagai orang yang plonga-plongo, tapi di dalam hati masyarakat menempati posisi tersendiri. Banyak tokoh masyarakat kita yang beranggapan kondisi Bapak Jokowi saat itu dianggapnya sebagai orang yang plonga-plongo. Plonga-plongo itu artinya orang ngerti apa-apa. Tetapi di hati masyarakat sekali lagi memiliki nilai yang luar biasa.
masyarakat rendah wes sing saiki rakyat jelata yang dulu tidak tersentuh oleh pemimpinnya, sekarang dia merasakan hal itu di bawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Wes ora usah awake dhewe iki njlentrengke siji-siji iki gak usah. Wes awake dhewe mripate iki ketok ceto melo-melo nyolok moto, nek awake dhewe tidak menghargai, itu berarti di dalam hati kita ada suatu penyakit, yaitu penyakit penyakit hati sing iso menyembuhkan ya masing-masing dari tokoh masyarakat itu sendiri. Wes ora peduli Bapak Said Didu, Bapak Amin Rais, Ibu Siti Zuhro dan kawan-kawan semuanya yang selama ini antipati. Analisanya selalu negatif terhadap Bapak Joko Widodo, ilingo. Di dalam hatimu itu ada penyakit hati. Salah satu dari anak masyarakat, dari anak bangsa ini mengingatkan segera sadar, wis ndang diobati dhewe. Nek aku iki gak iso ngobati, sing iso ngobati penyakit hati sampean dhewe. Ndang sadar, istighfar. Dene nek iso dilengke ya sakarepmu. Gak iso dilengke ya terserah kowe. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau seandainya kita kembali lagi kepada Bapak Joko Widodo, seandainya dia tidak ikut dalam kontestasi pemilihan pemimpin, apakah kita itu peduli terhadap Bapak Joko Widodo? Masyarakat apakah mengenal si kurus si tukang kayu itu? Nggak mungkin. Paling-paling yang mengenal beliau adalah tetangganya dan orang-orang yang yang mempunyai relasi terhadap hasil produksi dimiliki oleh Bapak Jokowi, yaitu furniture. Luasan cakupan furniture berapa? Paling ya hanya sekedar orang-orang yang ada kaitannya dengan bisnis furniture. Tetapi karena dia ikut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, pemimpin, dan itu merupakan suatu hasil dari demokrasi, maka sekali lagi ini merupakan residu dari demokrasi yang telah dijalankan, yang telah dilalui oleh Bapak Joko Widodo. Residune tok lho kayak ngono kuwi, sisa-sisa hasil demokrasi kayak ngono kuwi. Padahal kalau kita bandingkan dengan mantan-mantan pemimpin kita yang dulu sebelum Bapak Joko Widodo, siapa yang memiliki residu seperti Bapak Joko Widodo? Tentu kan tidak ada. Kecuali satu nih, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Residunya lebih besar setelah dia almarhum, karena banyak orang yang berziarah ke makamnya. Wes, sekali lagi, ora usah sampai niku nyonyor terhadap kondisine Bapak Jokowi saat ini. Lebih-lebih kalau Anda itu mengatakan orang-orang yang berkunjung kepada beliau sebagai ternak, padahal ternak kuwi adalah identik dengan hewan. Piye to wong berkunjung ke sana itu terhadap pemimpinnya, memberikan penghargaan terhadap pemimpinnya, kamu anggap sebagai hewan ini piye? Hah? Ngono kuwi nek disalahke jenenge ora gelem. Anda tuh mengadakan ulasan sesuai dengan apa yang di dalam referensi yang Anda pakai, yaitu di dalam kitab suci. Repot nek ngono kuwi. Coba ada yang mengatakan bahwa Bapak Joko Widodo saat ini loh ya toh, ya kembali lagi, seharusnya dia menikmati masa pensiunnya dari presiden, maka dia harusnya memikirkan masalah negara, memikirkan tentang sesuatu yang lebih besar bagi bangsa dan negara, bukan hanya sekedar sanmori keliling kota Solo dengan memproduksi karbon dioksida, mungkin pencemaran. Ini kan satu pandangan yang repot toh. Coba nek awake dhewe teliti neh, ketika Bapak Joko Widodo ikut berusaha mensukseskan pesta demokrasi, dianggapnya dia itu cawe-cawe. Ketika dia itu sanmori menikmati masa hidupnya, dianggapnya hanya sekedar memproduksi pencemaran udara di kota Solo. Seharusnya dia berusaha untuk menghasilkan produk atau pemikiran-pemikiran yang berguna bagi bangsa ini. Nah, repot toh. Mikir kanggo bangsa salah, orang mikir kanggo bangsa ya salah. Ketika dia masih aktif sebagai presiden, kita berusaha untuk mengatur beliau. Yang kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Sekarang ketika dia itu sudah pensiun jadi presiden, kita berusaha untuk juga mengatur beliau. Padahal kan urusan pribadi, hobi itu urusan pribadi. Hobi itu berkaitan dengan kesenangan. Bah, kuwi arepe mancing welut, arepe mancing lele, sanmori, nulis buku, terserah. Kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk memiliki hobi atau kegemaran sesuai dengan yang kita inginkan.
Kalau kamu itu memiliki hobi baca buku, ya terserah kamu. Orang yang tidak suka bukan berarti dia salah. Kondisi apa adanya wis kuwi Bapak Jokowi anaknya kayak ngono kuwi. Kowe seneng ya ngono kuwi, ra seneng ya wis ngono kuwi. Tapi setidak-tidaknya orang yang kerempeng, yang plonga-plongo dianggapnya, si tukang kayu, si kurus tukang kayu itu telah memiliki catatan hati tersendiri di masyarakat. Ora iso menolak we. Ya hapus kayak piye ora iso. Nah, perkara nek urusan sing belum selesai, yang masyarakat, mungkin tokoh-tokoh masyarakat kita berusaha untuk menempuh jalur hukum, ya silahkan. Bapak Jokowi sendiri juga mempersilahkan bahwa jalur hukum silahkan ditempuh apabila ada suatu permasalahan yang dianggap melanggar hukum. Loh, Bapak Jokowi lebih ngomong kayak ngono kuwi. Tentang pagar laut, ya hukum sing harus berbicara, bukan hanya sekedar analisa. Jarene menurut repot lek ngono kuwi. Wis ngono wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.